Bahkan di awal tahun 2000-an, kita memiliki konsep menjadi gerbang antara timur dan barat, bukan? Dan konsep ini hidup dan membawa manfaat tertentu. Kami mendapat manfaat dari transit. Sektor keuangan nasional kami mendapat manfaat karena kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan Rusia. Itu adalah model yang baik sampai semua sejarah anti-Rusia ini dimulai, terutama setelah 2014. Geografi kita di sini adalah keuntungan kita. En tetap halis step by say, en HB Tour memiliki pepa arrow yang depresif. Berma? Itu HD telah. Right. That's the tragedy of Latvia. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. And Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies. Dan hari ini, saya berbicara dengan Roman Skleniks, mantan jurnalis di Latvia, yang bersama dengan seorang aktivis politik dan mantan politisi dari Lithuania, menjalankan platform diskusi yang berlawanan dengan media arus utama di negara-negara Baltik. Bersama-sama, kami ingin membicarakan tentang media dan situasi politik di Baltik. Jadi, Romans, selamat datang. Terima kasih telah mengundang saya. Terima kasih telah hadir secara online. Anda sebenarnya menghubungi saya karena Anda adalah seorang jurnalis dan sedang mengerjakan laporan Anda sendiri. Jadi akan ada bagian kedua dari pembicaraan ini yang akan keluar di platform Anda nanti. Tapi saya sangat ingin mendapatkan wawasan dari Anda tentang bagaimana situasinya di Baltik. Sejauh yang saya pahami, Anda adalah bagian dari minoritas berbahasa Rusia di Latvia, dan Anda memproduksi informasi berbahasa Rusia untuk warga Baltik. Warga Baltik yang berbahasa Rusia, karena Anda adalah orang Latvia, warga negara Latvia yang berbicara bahasa Rusia. Ada banyak pembicaraan tentang hal ini di media kami, tetapi saya belum pernah benar-benar memiliki kesempatan untuk berbicara dengan seseorang. Bisakah Anda mungkin memberitahu kami, pertama saat ini untuk jenis minoritas Anda? Bagaimana Anda terintegrasi ke dalam masyarakat Latvia? Apa yang terjadi pada kalian? What's happening to you guys? Yeah, it's a long and difficult story. Ya, ini adalah cerita yang panjang dan sulit, tetapi saya akan mencoba membuatnya singkat. Ini tentang bagaimana kebijakan anti-Rusia dan sentimen anti-Rusia sebenarnya mengarah pada konsekuensi yang cukup buruk bagi bangsa yang disebut sebagai bangsa utama, bagi orang Latvia. Jika kita berbicara tentang orang Rusia di Latvia, ini adalah cerita yang sangat rumit, seperti yang saya katakan. Di satu sisi, saya tidak ingin setuju dengan mereka yang mengatakan bahwa kita memiliki sesuatu seperti rezim bergaya Nazi di sini. Tidak seburuk itu. Pasti tidak seburuk itu. Tetapi di sisi lain, saya akan mengatakan bahwa kebijakan nasional telah menjijikan selama bertahun-tahun ini. Dan dengan dimulainya perang di Ukraina, itu semakin memburuk. Kami memiliki kebijakan integrasi yang disebut demikian. We have the so-called integration policy. The idea was that Russians in the Ideanya adalah bahwa orang Rusia dalam masyarakat Latvia sedang diintegrasikan. Omong-omong, saya pernah disebut sebagai contoh yang sangat baik dari orang Rusia yang terintegrasi di Latvia. Saya berbicara bahasa Latvia lebih baik daripada bahasa Rusia. Saya harus berpikir 2 kali sebelum menjawab bahasa mana yang merupakan bahasa ibu saya. Benar. Saya harus berpikir 2 kali tentang itu. Ketika saya mengerjakan beberapa proyek di Brussels, saya mengadakan pertemuan dengan beberapa anggota Parlemen Eropa, politisi sayap kanan Latvia. Dan mereka mengatakan kepada saya, Romans, Anda adalah contoh yang sangat baik dari orang Rusia yang terintegrasi ke dalam masyarakat Latvia. Dan dalam beberapa hal, itu benar. Saya sepenuhnya loyal kepada negara ini. Ya, saya memang tidak setuju dengan beberapa argumen politik nasional. National politics, I never thought that dividing the nation in... Saya tidak pernah berpikir bahwa membagi bangsa menjadi warga negara dan non-warga negara adalah kesalahan besar. Juga tentang menutup sekolah-sekolah Rusia. Namun secara umum, saya selalu sangat setia kepada negara ini. Ide saya adalah, Anda tahu, Latvia adalah negara baru dengan latar belakang sejarah yang sulit. Dan saya berpikir bahwa mungkin politik semacam ini seperti fase remaja.
Anda tahu. Dan seiring berjalannya waktu, negara dan para politisi itu sendiri akan menjadi lebih dewasa dan menyadari bahwa dunia ini sedikit lebih rumit. Namun kedewasaan ini tidak pernah terjadi. Alih-alih tumbuh dewasa, keadaan menjadi lebih buruk, terutama ketika konflik di Ukraina dimulai. Pada titik tertentu, yang disebut integrasi orang Rusia menjadi mengubah orang Rusia menjadi orang Latvia. Of Russians became remaking the Russians into Latvians. Imagine in Switzerland, you will have to try. Bayangkan di Swiss, Anda harus mencoba mengubah orang Prancis menjadi orang Jerman. Saya rasa itu bukan ide yang baik, bukan? Dengan mengatakan mengubah orang Rusia menjadi orang Latvia, maksud saya, itu berarti Anda harus mengadopsi pandangan yang sangat hana tentang sejarah, budaya, dan dunia di sekitar Anda. Jadi ini mengarah pada pemikiran yang sangat sederhana. Dan saya harus mengatakan, ini adalah hal yang sangat berbahaya. Karena pada akhirnya, itu berarti Anda membangun negara nasional ini berdasarkan suasana anti-Rusia. Fokus utamanya bukan bagaimana menjadi pro-Latvia. Fokus utamanya adalah bagaimana menjadi anti-Rusia. Dan saya bisa mengingatkan Anda tentang hasil dari ide-ide semacam itu. Itu adalah Presiden kedua Ukraina, Leonid Kuchma, dan dia menulis sebuah buku, Ukraina Chene Rosia, yang berarti Ukraina bukan Rusia. Ukraine is not Russia. I think it's a bad idea to define. Saya pikir adalah ide yang buruk untuk mendefinisikan negara Anda sebagai anti sesuatu daripada pro sesuatu. Saya ingin melihat negara saya, Latvia saya, sebagai kekuatan industri seperti Swiss. Memiliki perusahaan seperti Roche, Nestle, atau Novartis, saya ingin kita semua berpikir dalam kategori seperti itu tentang bagaimana mengembangkan negara kita. Alih-alih ini, kita telah menjadi pos terdepan yang depresif di Eropa. Pada akhirnya, kebijakan ini mengarah pada konsekuensi yang mengerikan, juga bagi mayoritas Latvia yang tinggal di negara kita. Apa yang sebenarnya saya maksud dengan mengatakan konsekuensi yang mengerikan, bukan? Pertama-tama ekonomi. Kita semua tahu bahwa Eropa berada di ambang keruntuhan ekonomi karena sanksi anti-Rusia, bukan? Nah, dalam kasus negara-negara Baltik, ini 2 kali lebih buruk, terutama di Latvia, di mana ekonomi kita sangat bergantung pada transit. Was pretty much dependent on transit. In good times, it made something around. Pada masa-masa baik, itu menyumbang sekitar 20% seperlima dari PDB kami. Sekarang, sudah hilang. Beberapa ekonom mengatakan bahwa perusahaan kereta api kami dulunya adalah salah satu pembayar pajak terbesar di sini di Latvia. Sekarang beberapa ekonom mengatakan bahwa kita seharusnya menghancurkan rel kereta api kita. Kita tidak membutuhkannya lagi. Jadi bayangkan itu. Kita semua tahu harga energi saat ini. Pikirkan saja tentang jenis perkembangan apa yang bisa kita harapkan di sini. Jenis daya saing apa yang bisa kita bicarakan jika kita memiliki harga energi di sini lebih tinggi daripada di negara tetangga Finlandia atau Swedia, bukan? Ya, jadi ini adalah pertanyaan lain untuk politik kita. Bagaimana bisa kita memiliki, seperti yang dikatakan, pasar energi bersama yang disebut Nord Pool, tetapi harga spot and important energy testing stepora kapligrudits just wasted for misalnya. Itu dalam pertanyaan. In Finland, for example, right? It's another question. But okay, yeah. Baru-baru ini, kami mendengar bahwa negara-negara Baltik dengan bangga mengumumkan bahwa mereka sekarang sepenuhnya terlepas dari listrik Rusia. Tidak ada lagi aliran listrik dari Rusia, dan itu adalah momen yang membanggakan. Tapi bukankah itu akan membuat listrik menjadi lebih mahal bagi kalian sekarang? Nah, anyway, we are buying, even if bagaimanapun, meskipun kami membeli energi dari Rusia, kami membelinya dengan harga pasar yang ditentukan oleh pasar energi yang disebut Nord Pool. Namun, pertanyaan menarik di sini adalah, seperti yang saya katakan, bahwa pada saat yang sama, kami memiliki pasar bersama ini, dan kami adalah bagian dari pasar yang sama dengan Finlandia, bukan? Tetapi Finlandia memiliki harga spot energi yang kadang-kadang 10 kali lebih murah daripada yang kami miliki di Latvia. Sebenarnya, situasi di Latvia tidak seburuk di Lithuania. Lithuania memiliki pembangkit nuklir sendiri, bukan? Tetapi mereka menutupnya ketika mereka bergabung dengan UA. Itu cerita lain, cerita panjang.
UA berjanji akan membangun yang baru, tetapi sekitar 16 tahun telah berlalu, dan masih kami tidak melihat adanya aktivitas mengenai hal itu. We don't see any activity of that. Lithuania is Lituania membeli sekitar 80% energinya dari luar negeri. Jadi ya, mereka memiliki defisit energi yang besar. Dan di sisi lain, tepat di dekatnya ada Belarus. Mereka baru saja membangun pembangkit nuklir baru dengan energi murah. Tetapi kita memutuskan hubungan dari jaringan ini, bukan? Jadi sampai kondisi cuaca baik, kita memproduksi cukup energi di sini. Tapi pertanyaan besarnya adalah, ketika datang musim panas yang kering, atau musim dingin yang sangat dingin, apa yang akan kita lakukan? Kita punya contoh pada tahun 2021, ada musim panas kering di Swedia. Jadi itu adalah krisis energi. Dan Swedia berkata, teman-teman, kami butuh energi kami di sini, jadi kami tidak ingin menjualnya lagi. Apa yang akan kita lakukan kemudian? Saya tahu. Jadi, secara umum, situasinya adalah bahwa negara-negara Baltik sekarang secara sukarela memisahkan diri dari Rusia dalam skala besar, dan juga dari Belarus dan negara-negara tetangga ini, yang secara inheren merupakan faktor risiko karena Anda mengurangi opsi untuk mendapatkan energi dan konektivitas ekonomi. Tetapi di sisi lain, bukankah itu bahkan lebih buruk? Apa retorika di negara-negara Baltik tentang Rusia? Karena nada paling keras yang pernah saya dengar dari orang Eropa seringkali datang dari politisi Baltik atau dari politisi Polandia. Memori di Baltik ini tentu saja sangat istimewa, karena Anda adalah bagian dari Uni Soviet. Bukan hanya seperti Polandia, negara satelit, negara terpisah yang bergantung, tetapi secara politik bergantung. Anda adalah bagian dari Uni Soviet. Apa yang dilakukan warisan ini terhadap pola pikir banyak orang Latvia? Apa mereka orang Latvia? Itu yang kita sebut mereka. Penutur asli Latvia, atau penutur bahasa Rusia yang berimigrasi selama masa Soviet ke Latvia. Bisakah Anda menjelaskan itu saya? Into Latvia, can you disentangle that a little bit? Yes, I would call it. Ya, Anda tahu, saya akan menyebutnya. Ini bukan hanya tentang ekonomi. Saya akan menyebutnya krisis, juga semacam krisis identitas. Dalam bahasa Rusia, saya menyebutnya krisis, yang berarti krisis pemikiran hitam putih, pemikiran yang sangat sederhana. Gagasan menjadi pos terdepan anti-Rusia telah merusak tidak hanya ekonomi, tetapi juga cara kita melihat dunia, cara kita melihat sejarah kita. Ini mengarah pada pemikiran yang sangat sederhana. Sepanjang waktu, mereka mencoba menjual kepada kita gagasan bahwa Rusia selalu menjadi agresor. Anda tahu, hanya bermimpi tentang bagaimana memperbudak negara-negara Baltik kita yang malang. Sebenarnya, pertanyaan pertama di sini adalah mengapa tidak takut pada Jerman, kan, dalam kasus negara-negara Baltik. Bagaimanapun, ini adalah bencana kognitif. Anda bisa mengatakannya seperti itu. Cognitive catastrophe, you can say like that. Ironically, but we forget that. Ironisnya, kita lupa bahwa gagasan itu sendiri, jika kita melihat sejarah tentang negara-negara kecil berdaulat di bagian barat Kekaisaran Rusia, berasal dari intelektual Rusia. Itu terjadi pada pertengahan abad ke-19 ketika tidak ada orang Latvia yang bermimpi tentang negara nasional. Pemikir Rusia Mikhail Bakunin mengusulkan gagasan ini tentang beberapa negara kecil berdaulat di barat Kekaisaran Rusia. Pada akhirnya, semua intelektual Latvia yang kemudian mempromosikan gagasan negara nasional mendapatkan pendidikan mereka di universitas-universitas Rusia, seperti Saint Petersburg, Moskow, dan Tartu. Mereka menerima pendidikan mereka pada saat ketika Anda bisa melihat tanda-tanda di taman-taman Riga yang dimiliki oleh orang Jerman pada waktu itu, oleh tuan tanah Jerman, yang menyatakan bahwa masuk dilarang untuk anjing dan orang Latvia, bukan? Is prohibited for dogs and Latvians, right? Yeah, and Dankly Husbrik, sen skroja Baltic, bermate tank to Sebersbekausa Sia, Bogan? Right. And look at Benar. Dan lihatlah apa yang kita miliki sekarang. Kita memiliki perang melawan warisan Soviet saat ini. Semuanya dimulai dengan pembongkaran monumen untuk tentara-tentara merah di Riga. Sejujurnya, itu adalah sesuatu yang juga tidak akan saya lupakan.
Paman dari ibu saya terbunuh pada tahun 1945 dalam perang ini, bukan? Saya masih memiliki potret kecilnya di rak buku di rumah saya, dan sebuah buku kecil Pasternak, penyair Rusia, bukan? Semua yang tersisanya. Tetekor si mehali, sudah jauh. Sekangkit tinimzis seperti semeristihufo McCarthyisme terhadap budaya Latvia, bukan? McCarthyism against Latvian culture, right? You remember that Senator MacArthur, right? Back in Anda ingat itu, Senator McCarthy, kan? Kembali ke tahun 1950-an, 1960-an di Amerika Serikat. McCarthyisme, ya. Ada diskusi tentang relokasi monumen untuk penulis dan intelektual besar, tidak hanya Rusia, tetapi juga Latvia, seperti misalnya Andrzej Upits, karena mereka adalah komunis. Bayangkan Ernest Hemingway dilarang di sekolah-sekolah Swiss karena menjadi komunis, atau pameran Picasso ditutup di Basel karena dia seorang sosialis, kan? Maps dan monumen Suvorov dipindahkan di Swiss, kan? Jadi, Suvorov being displaced in Switzerland, right? Yeah, and this is happening right now in Dan Latvia. ini sedang terjadi sekarang di Latvia. Maksud saya, ini semak Mitsopolis membersihkan juga ingatan tentang interaksi dengan Rusia. Interaction with Russia. Now we have the discussion around sekarang kita memiliki diskusi tentang monumen penembak jitu Latvia yang memainkan peran penting dalam revolusi. Ya, mereka adalah penembak jitu merah. Tapi teman-teman, ini gila. Kalian sedang mencoba membahas sejarah Hakin Sidat Thew. own history right now, yeah. And of course, They're trying Mewar asimiwoven face katur in the ideal. version of history. right. And of course, it Benar. Dan tentu saja, ini juga mengarah pada perang melawan ekspresi opini alternatif. Mengingat perang yang sama di Ukraina, kami melihat media ditutup. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kami mengalami masalah dengan saluran YouTube kami, Perspektif Anis Petko, yang diblokir di Lithuania. Saluran itu memiliki sekitar 190.000 pelanggan, yang merupakan jumlah besar untuk negara-negara Baltik. Kami muak dengan berapa kali saluran itu diblokir. Sekarang kami memiliki cerita mistau pusat terjadi di Latvia. Jurnalis investigasi Latvia, Lato Lapsa, ditangkap 2 minggu lalu. Sekarang dia sebebas. Dari tol, ni digpit mindiun po uat wanting luaran mia. of money fraud from Latvian military expenses. You know, we are buying military equipment. We want to reach the goal of. Anda tahu, kami sedang membeli peralatan militer. Kami ingin mencapai tujuan menghabiskan 5% dari PDB kami untuk keperluan militer. Jadi Lato Lapsa sedang menyelidiki masalah ini. Dia memiliki informasi bahwa sekitar sepertiga dari pengeluaran ini dicuri. Jadi praktik perang melawan kebebasan berbicara ini telah menyebabkan situasi di mana jurnalis Latvia ditangkap. Jadi kita bisa mengucapkan selamat kepada diri kita sendiri. Begitulah cara kerja bumerang, bukan? Itu dimulai dengan jurnalis Rusia. Tapi sekarang kita juga memiliki jurnalis Latvia yang diserang, bukan? Dan contoh lain dari kebijakan yang benar-benar salah, kita memiliki sekitar 50.000, saya pikir warga negara Rusia yang tinggal di Latvia sebelum konflik di Ukraina dimulai. Living in Latvia before the conflict in Ukraine started. Okay, they are not treated as bad. Oke, mereka tidak diperlakukan seburuk orang Jepang selama Perang Dunia II di Amerika Serikat, kan? Kita tidak memiliki kamp konsentrasi yang dibangun di sini. Tapi sekali lagi, Anda harus mengerti bahwa orang-orang ini telah menjalani hidup mereka di sini. Mereka kebanyakan orang tua. Mereka memiliki kerabat di sini. Mereka memiliki teman di sini. Tetapi mereka diperlakukan sebagai ancaman bagi negara. Mereka diminta untuk mengikuti ujian dalam bahasa Latvia dan membuktikan kesetiaan mereka kepada negara. Jika tidak, mereka akan dideportasi. Skandal terakhir yang saya tahu adalah ada ancaman deportasi biarawati dari biara ortodoks di Riga karena mereka adalah warga negara Rusia dan mereka tidak berbicara bahasa Latvia. Saya pikir ini sudah terlalu jauh. Don't speak Latvian. I think it's gone way too far. This is insane for a EU. Ini gila untuk negara anggota Uni Eropa. Uni Eropa yang membanggakan dirinya sebagai sangat terbuka, beragam, dan menerima. Jelas ada sesuatu yang sangat jahat sedang terjadi. Saya juga perlu menanyakan tentang ini, karena saat ini, ketika USAID ditutup, kami mendengar banyak protes dari media dan juga Reporters Without Borders
yang mengatakan bahwa begitu banyak dana telah mengering untuk media independen. Media independen tidak lagi didanai. Ini sangat mengerikan. Media independen sedang runtuh. Apa semua explanation saya oleh Uni Eropa bekas sekat untuk ini temestab dia berhus Rusia. Media independen itu. Like is independent media that did you ever All our receive funding media- from any part of this? You have to understand that Semua media kami. Anda harus memahami bahwa Latvia dan setiap negara Baltik sebenarnya adalah pasar yang sangat kecil, bukan? Dan ini selalu menjadi masalah bagi media Latvia, bahwa mereka semua didanai oleh semacam dana. Misalnya, ketika saya bekerja untuk Badan Berita Nasional, kami memiliki program-program yang dibiayai oleh Parlemen Eropa. Tapi saya akan mengatakan, kalau tidak, kami tidak memiliki anggaran seperti itu untuk pergi, misalnya, ke Brussels untuk meliput beberapa cerita, bukan? Ya. Jadi, tapi tahu, hal lain yang ingin saya ceritakan adalah bagaimana semua krisis Ukraina diliput di sini. Dan itu juga cerita yang menarik, karena saya juga pernah mengunjungi Ukraina sebagai jurnalis. Dan Anda tahu apa yang paling mengejutkan saya ketika saya mengunjungi Ukraina? Bukan perang itu sendiri. the war itself. The biggest shock for me when I Kejutan terbesar bagi saya di Ukraina adalah ketika saya melihat semua situs industri di wilayah timur, seperti Kharkov, Dnipro, Kryvyi Rog, atau Zaporozhye. Saya hanya bisa membandingkannya dengan sesuatu yang bisa Anda lihat di Jerman, di wilayah Ruhr, jantung industri katakanlah Eropa, bukan hanya Jerman. Anda harus memahami bahwa itu adalah fasilitas di mana mesin roket, mesin penerbangan, teknologi untuk pembangkit nuklir, dan banyak hal lainnya diproduksi, bukan? Dan kemudian Anda menyadari potensi sebenarnya dari negara ini. Bayangkan saja pengetahuan seperti apa yang terkumpul di sana, bukan? Dan yang lebih penting, Anda memahami bahwa tragedi Ukraina dimulai jauh sebelum 2022. Itu dimulai dengan asosiasi yang benar-benar buta, saya akan mengatakan bodoh dan korup dengan Eropa, yang menghancurkan semua yang tersisa dari industri tersebut. destroying all what's left from the industry. Because these Karena situs-situs ini memburuk. After itu masalahnya, mereka memicuan. It's not. in disarray. They were not used. Yes, because they were all pretty much. Ya. Karena mereka semua pada dasarnya terhubung dengan Rusia, kan? Secara historis, mereka bergantung pada hubungan ini. Dan ini adalah contoh bagus dari politik yang didefinisikan oleh Presiden Kuchma. Ukraina bukan Rusia. Oke, Anda telah mendefinisikan bahwa Anda bukan Rusia, tetapi Anda belum mendefinisikan siapa Anda sebenarnya. Dan yang Anda lakukan hanyalah menghancurkan hubungan ekonomi lama, tetapi tidak menciptakan yang baru, kan? Ini adalah bunuh diri. Kemudian Anda mulai memahami akar konflik. Kemudian Anda mulai memahami mengapa Donbas tidak ingin pergi ke arah itu. Sebenarnya, Kharkov dan Odessa juga tidak ingin pergi ke sana. Tetapi posisi mereka ditekan. Donbas bagi Ukraina sama seperti wilayah Rhine-Ruhr di Jerman. Same as the Rhine-Ruhr region in Germany. Yeah, and imagine there's a revolution in Berlin. Dan bayangkan ada revolusi di Berlin dan beberapa kekuatan pro-Rusia, misalnya, mengambil alih kekuasaan, bukan? Dan mereka mengatakan kepada negara bagian federal wilayah Rhine-Ruhr, saya tidak ingat bagaimana namanya, saya pikir Westphalia atau semacamnya. Hai teman-teman, berhenti berbicara dalam dialek asli kalian dan berdagang dengan Prancis dan Amerika Serikat dan lainnya. Sekarang kita hanya akan berdagang dengan Rusia, bukan? Dan seterusnya, bukan? Saya pikir orang-orang itu akan memiliki banyak pertanyaan untuk pemerintah federal. Dan itulah yang sebenarnya terjadi di Ukraina. Tetapi tidak ada yang membicarakannya dengan cara ini. Dan tentu saja itu berakhir dalam konflik. Sebenarnya bisa saja berbeda. Dan dalam beberapa hal yang sama terjadi dengan negara-negara Baltik. Happening with the Baltic states. It's just, you know. Kita sering membicarakan tentang pembubaran Uni Soviet dan bagaimana Uni Soviet runtuh. Tapi kita jarang membahas bagaimana negara-negara penerusnya kemudian membangun kembali atau apa yang berubah, bukan? Karena itu adalah sebuah uni. Dan sekali lagi, seperti Uni Eropa adalah sebuah uni. Uni dari berbagai wilayah yang terorganisir bersama secara ekonomi dan politik. Dan oke, Uni Soviet, Anda bisa memperdebatkan entity yang sukarela.
dan sebab semua dengan paksaan. Ya, bahwa itu ada pengatur politik dan ekonomi, tidak diragukan, saya percaya. A political and economic arrangement Dan terpecah. is undoubted, I believe. And then that broke apart. And the most West Europeans Dan kebanyakan orang Eropa Barat tidak memahami betapa sulitnya hal itu pada tahun 1990-an bagi orang Rusia, Ukraina, dan Belarusia. Dan maksud saya, beberapa negara lain seperti negara-negara Baltik segera diintegrasikan ke Barat. Tetapi negara-negara lain dikucilkan, terutama Rusia. Jeffrey Sachs banyak berbicara tentang hal itu, tentang tidak diintegrasikannya Rusia secara sengaja ke dalam rumah Eropa bersama. Dan sekarang kita menderita, bahkan 30 tahun kemudian, dari garis patahan yang diciptakan. Dan Anda menciptakan garis patahan ini tidak hanya antara negara, tetapi juga di dalam negara. Jadi bahkan di dalam negara kecil seperti Latvia, dengan sekitar 2 juta orang, bukan? and you are about 2 million people, right? Yeah. It's official numbers, but actually. Ya, itu angka resmi. Tetapi sebenarnya, kita tidak tahu situasi demografis yang sebenarnya. Karena selama 30 tahun kemerdekaan itu, kita telah kehilangan sekitar sepertiga dari populasi kita, bukan? Ini sebenarnya adalah bencana demografis. Dan sulit untuk mengatakan angka yang tepat. Karena, misalnya, bahkan teman-teman saya di sekitar saya, sekitar setengah dari mereka bekerja, misalnya. 2 atau 3 bulan di Jerman dan kemudian 1 bulan di Latvia. Mereka masih menjadi Latvia, bukan? Dan mereka memiliki pekerjaan. They're still Latvian citizens, right? And they have home here, so basically in the statistics. Jadi, pada dasarnya, dalam statistik, itu menunjukkan bahwa mereka tinggal di sini. Tetapi sebenarnya, mereka tidak tinggal di sini, bukan? Saya mengerti. Jadi, apakah masyarakat Latvia secara keseluruhan telah menyembuhkan luka lama, atau malah menjadi lebih buruk? Apakah pembagian masyarakat lebih buruk daripada 30 tahun yang lalu, atau lebih baik? It was 30 years ago, or is it better? I think with all these. Saya pikir dengan semua langkah propaganda ini, situasinya menjadi semakin buruk. Anda tahu, ada perang kognitif yang sedang berlangsung saat ini. Dan Anda tahu, gagasan bahwa Rusia, apapun yang terjadi, ingin menduduki negara kita, bahwa itu adalah agresor secara alami, sangat tertanam dalam masyarakat kita. Dan di sisi lain, kita memiliki gagasan bahwa NATO adalah semacam obat mujarab terhadap semua ancaman, Anda tahu. Ide-ide ini tersebar luas melalui propaganda. Hampir semua orang di Tsukifali, suku pasal 5 NATO, adalah toleransi kita terhadap semua ancaman. 5 is our insurance against all threat, right? I should say, guys, read it carefully. Benar. Saya harus mengatakan, teman-teman, bacalah dengan cermat. Bacalah dengan cermat. Karena tidak dikatakan bahwa setiap anggota NATO wajib berperang dalam kasus konflik militer, bukan? Bahkan jika kita melakukannya, kita semua tahu dari sejarah bahwa perjanjian dan persatuan internasional berkuasa sampai mereka tidak lagi, bukan? Mari kita realistis. Mari kita realistis dalam hal ini. Negara-negara cerdas selalu mengandalkan kekuatan mereka sendiri, bukan pada persatuan. Say smart you plagiarize, tak bingin bright bisef wal per. Rendingin abad diwamlais. Pasal langta. The article number 5 says that in the case of attack, other. Dalam kasus serangan, anggota lain mengambil tindakan yang mereka anggap perlu untuk memberikan bantuan, bukan? Anda membaca artikel itu dengan sangat teliti. Anda tahu, bahkan Jack Matlock, duta besar AS terakhir untuk Uni Soviet, mengatakan demikian. Seseorang dalam kasus perang mungkin mengirimkan popcorn untuk lebih menikmat, bukan? Ya. Maksud saya, dalam banyak hal, pasal 5, semua dukungan yang diberikan NATO kepada Ukraina bisa diberikan kepada negara-negara Baltik jika mereka diserang. Dan itu akan sesuai dengan pasal 5. Mereka tidak akan melanggar dengan hanya mengirimkan dukungan dan kemudian membiarkan orang-orang Latvia, Lithuania, dan Estonia menghadapi tembakan senapan dari Rusia. Itu sepenuhnya dalam kemungkinan NATO. Ya.
Dan sekarang, sebenarnya, akan sangat menarik untuk melihat bagaimana opini publik kita akan berubah ketika kita mendengar lebih banyak tentang kasus pengeluaran militer ini dari investigasi jurnalis Lato Lapsa. Ketika orang mulai menyadari bahwa bagi seseorang, semua kasus agresi Rusia ini hanyalah bisnis. Tapi omong-omong, sejarah mengajarkan kita bahwa hampir selalu seperti itu. Jika Anda telah membaca The Untold History of the United States oleh Peter Kuznick dan Oliver Stone, Anda akan menemukan kasus di mana paku dijual untuk kebutuhan tentara dengan harga sekitar $5 per item, bukan? Tapi pada akhirnya, ini bukan hanya masalah Baltik. Anda bisa melihatnya di seluruh Eropa. Sepertinya Eropa tidak sama seperti dulu. Misalnya, pada tahun 2003 ketika kita memiliki protes anti-perang, protes terbesar dalam sejarah yang tercatat menentang perang. Since Freddy sudah statue or growth mui memory semua ini through bejul and science puthes. All this has gone terribly wrong, right? Signing. Horribly wrong. Sorry. Oh, maaf Pascal. Saya hanya ingin memberitahu Anda hal menarik lainnya, yang benar-benar bertentangan dengan anggapan bahwa NATO adalah solusi bagi kita, bukan? Ini adalah suasana hati para investor saat ini. Beberapa bulan yang lalu, kami mendengar berita bahwa dana hutan terbesar di Swedia mencoba menjual hutan yang mereka miliki di sini, di Latvia. Itu sekitar 2% dari wilayah kami. Mereka sekarang mencoba menjualnya, bukan? Dari dismat bahwa offer orang aling istiden frame investis taflin di Forge 2 man lagi. Memang tipis taman intit bisnis IS, bukan? Ini merupakan indikator. Right? It's also an indicator. Yeah, it is. And look at it. Ya benar, benar. Dan lihatlah, para pebisnis hidup dari fakta bahwa mereka membuat keputusan cerdas pada saat yang tepat. Dan apa yang kita lihat adalah spiral eskalasi di Eropa, dan perang proksi antara NATO dan Rusia yang terjadi di dalam Ukraina. Dan semua orang sadar ini bisa lepas kendali. Dan yang pertama jatuh mungkin adalah negara-negara Baltik, mungkin Finlandia, yang akan terkena dampak, bukan? Mungkin Swedia, karena mereka sekarang bagian dari aliansi ini. Desmaichinglah kofti to this hide. So the question to me is, when did it happen? When did that flip that Kapan perubahan itu terjadi? Di mana tiba-tiba mencoba menjadi musuh Rusia, menggantikan gagasan bahwa bersahabat dengan Rusia akan membuat Anda aman. Alih-alih memiliki hubungan baik dengan Rusia untuk merasa aman, pilihannya adalah bersikap bermusuhan untuk mencegah Rusia dan merasa aman melalui pencegahan. Bagi saya, ini adalah resep untuk bencana. Dan saya tidak tahu apakah, dalam semua pengamatan Anda selama bertahun-tahun di Latvia, Anda memahami, apakah Latvia signal, lantmain tumimku bahwa oposisi terhadap Rusia adalah bahidihu o aman. Atau, amedara hamutin to grind dalam theta aman. Another way of approaching security. No. Definitely not. Tidak, tentu saja tidak. Bahkan di awal tahun 2000-an, kami memiliki konsep sebagai gerbang antara timur dan barat, bukan? Dan konsep ini hidup, dan itu membawa manfaat tertentu. Kami mendapat manfaat dari transit. Sektor keuangan nasional kami mendapat manfaat karena kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan Rusia. Itu adalah model yang baik, sampai semua sejarah anti-Rusia ini dimulai, terutama setelah 2014, ya, setelah peristiwa di Ukraina. Oh, ngomong-ngomong, saya harus menceritakan kisahnya. Saya pikir ini adalah contoh yang bagus tentang bagaimana para pebisnis yang sama melihat Latvia. Ini adalah cerita tentang perusahaan Swiss Roche. Yang menarik adalah bahwa sebelum revolusi yang terjadi di awal abad ke-20 di Rusia, back in the beginning of the 20th century in Russia, Roche ay perwain farmasi, dan term is Swiss. largest company, right? perusahaan terbesar, benar. Jadi Rusia adalah salah satu pasar terbesar untuk Roche, bukan? Dan ketika revolusi terjadi, ketika kaum Bolshevik berkuasa, Roche meninggalkan pasar Rusia. Tetapi setelah mereka meninggalkan pasar Rusia, kami masih memiliki bangunan bersejarah itu di Riga. Roche membangun fasilitas produksi dan kantor utama untuk wilayah ini di Riga. Swarberg Kaya Their Swords was Mats Dwarworth, and to Mr. Mats Vagamba.
Ya, pada tahun 1930s. Saya pikir pembangunan gedung Dengu selesai sekitar tahun 1932, bukan? Ya, 1930. I think the building, the construction of the building was finished something like 1932, right? But tapi apa September Riga? Riga, Which was Wagirumbaran sister plays through Cernolish. Stenobe, Euthetis, no. By that time, in 1930s, Riga was independent. Pada saat itu, pada tahun 1930-an, Riga adalah bagian dari negara merdeka. Namun, mereka melihat Riga sebagai cara untuk mungkin memasuki pasar Rusia lagi, bukan? Jadi mereka juga melihat Riga sebagai pintu gerbang ke Rusia. Jadi bahkan sejarah memberitahu kita bahwa ini adalah keuntungan kita. Geografi kita di sini adalah keuntungan kita. Tetapi alih-alih menjadi pintu gerbang ini, kita memilih jalan menjadi pos terdepan yang depresif di Eropa. Inilah tragedi Latvia. Iwan mengenai si pemimpin tentang Swiss, dengan sedikit tentang contoh Finlandia dan konsep net race. Saya pikir algebraic hein hagino. I think there are a great lessons to learn from for us. I mean, we will talk about that in the second part of this interview. But Maksud saya, kita akan membahas itu di bagian kedua wawancara ini. Tapi intinya adalah, jika Anda berhasil netral, Anda berhasil bersahabat dengan semua orang, bukan? Anda hanya memiliki teman, bahkan jika teman Anda bukan tipe yang ramah, bahkan jika teman Anda memberi banyak tekanan pada Anda. Tapi di atas kertas, jalur perdagangan tetap terbuka, dan Anda menjadi gerbang melawan kehendak pihak lain selalu. Jadi Latvia, dalam arti tertentu, sekarang menjadi contoh tragis dari negara yang bisa menjadi jembatan penghubung di Eropa, tetapi malah sekarang mendirikan tirai besi karena, ya maksud saya, hal-hal terjadi, dan kita tidak ingin membebaskan tindakan Rusia. Kita tidak ingin menyalahkan semuanya pada Uni Eropa, tapi dinamikanya sedemikian rupa, sehingga Latvia dan Estonia serta Lithuania juga mungkin menjadi titik fokus berikutnya dari benturan ini, alih-alih menjembatani rumah Eropa yang bersatu. instead of bridging the common European home. Yeah, and simply, you know, it's a Ya, dan sederhananya Anda tahu, ini adalah jebakan karena beritahu saya, siapa yang akan berinvestasi di negara ini? Siapa yang akan membuka produksi di sini jika kita ingin mengembangkan ekonomi kita sendiri? Jika kita memiliki risiko militer yang besar, kan, dengan sikap buruk terhadap Rusia dan harga energi yang tinggi. Jadi tidak ada manfaat sama sekali, kan? Kita menghancurkan ekonomi kita sendiri. Ini adalah jalan buntu. right. We are destroying our own economies. It's a way to nowhere. And how big is the support though in the Dan seberapa besar dukungan di kalangan penduduk Latvia untuk arah politik saat ini? Begini, dari 10 orang di Latvia, berapa banyak yang akan setuju dengan Anda? Dan berapa banyak yang akan tidak setuju dan mengatakan, seperti, tidak, seluruh masalahnya adalah Rusia. Dan selama kita tetap sedekat mungkin dengan NATO dan Uni Eropa, kita akan diselamatkan dan kita akan makmur. we're gonna be saved and we're gonna be prosperous. You know, I think the propaganda done a job and Anda tahu, saya pikir propaganda telah berhasil dan sebagian besar populasi akan tidak setuju dengan saya dalam hal ini. Mungkin tidak begitu banyak, tetapi sebagian besar. Namun, saya pikir itulah yang terjadi di seluruh Eropa saat ini. Namun, seperti yang saya lihat dari aktivitas di media sosial, saluran baru sedang dibuka, dan suasana ini berubah. Sesuatu mulai bergerak ke arah yang berlawanan. Banyak orang Latvia, bukan hanya orang Rusia, tetapi benar-benar orang Latvia. Semaim Wikipedia ads gimeneth hal ini. Ses presu, iksen embremu into mall themes in there. we will experience some changes here. So in a sense the question is, will Latvia go Jadi, dalam arti tertentu, pertanyaannya adalah, apakah Latvia akan mengikuti jalur Georgia atau Ukraina? Maksud saya, mereka berdiri dalam kontras, karena yang satu mengalami perang kecil dengan Rusia, dan kemudian memilih arah yang berbeda, memutuskan untuk tetap senetral mungkin agar tidak terjepit, dan Ukraina berputar menjadi ujung tombak melawan Rusia. Apakah Anda pikir akan ada saatnya ketika negara-negara Baltik juga harus memutuskan apakah mereka menjadi ujung tombak atau kali jembatan? they want to be a spear tip or revert back to being a bridge? I hope that we will start to. Saya berharap kita akan mulai berpikir untuk menjadi jembatan. Ini adalah pekerjaan yang sulit untuk menemukan jalan seperti itu.
Tetapi saya tidak melihat pilihan lain. Jika tidak, kita akan menjadi seperti Ukraina. Kita semua melihat secara langsung apa yang terjadi di sana saat ini. Senator McGregor menyebutkan bahwa jumlah korban perang di pihak Ukraina lebih dari 1 juta, bukan? Jadi kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita menginginkan itu? So we should ask ourselves, do we want it? No, the answer is no. The answer is a categorical Tidak, jawabannya tidak. Jawabannya adalah tidak secara tegas. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita melawan orang-orang yang berhasil membuat masa depan itu terlihat menarik? Karena mereka adalah orang-orang gila ini. Maksud saya, orang-orang gila. Kita sekarang sedang berjuang. Mereka berkata, ada neokonservatif di AS yang mengatakan, kita akan menjadikan Ukraina sebagai Afghanistan Eropa untuk Rusia. Dan sekarang kita memiliki situasi di mana itu terjadi. Mengapa ada yang ingin menjadi seperti itu? Inilah yang perlu dibongkar. Ini adalah situasinya. Pertanyaan terakhir, situasi untuk media independen di Baltik. Apakah Anda masih bisa menyiarkan dan menyampaikan pesan Anda? Atau apa yang saat ini Anda hadapi dengan hati-hati? Carefully. Dengan hati-hati, saya bita. Tapi pada saat yang sama, saluran utama perspektifnya terakhir kali diblokir, itu seperti, itu di Lithuania, kan? Itu berbasis bukan di Latvia, tapi di Lithuania. Terakhir kali diblokir sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu, kan? Jadi, saya berharap tetap terbuka. Jadi jika orang ingin mendengar lebih banyak dari Anda, seperti kebanyakan penonton saluran ini berbahasa Inggris, apakah Anda juga memproduksi sesuatu dalam bahasa Inggris? Saat ini belum, tetapi kami akan mulai memikirkannya. Oke, setelah ini terjadi, beritahu saya, dan saya akan mendistribusikan tautannya dan sebagainya. Roman Sklenix, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Sklenix, thank you very much for your time today. Smahangwis.